Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS. Hari ini kegiatan untuk biosfer. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menentukan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang kedua, menganalisis upaya konservasi di Indonesia. Metode yang kita gunakan hari ini masih menggunakan project-based learning. Nah, kemarin di pertemuan ketiga, kalian sudah mengetahui bahwa ada 6 tipe fauna di dunia. Yuk kita lihat, kita akan mengingat kembali informasi yang kemarin. Yang pertama adalah tipe neartik, berada di Amerika Utara, kemudian neotropik, berada di Amerika Selatan, kemudian afrotropikal, ini bisa dikatakan Ethiopian, berada di wilayah Asia dan sebagian Afrika. Kemudian sebelah utara Afrika, di sini ada tipe Paleartik. Tipe Paleartik ini gabungan antara benua Eropa dan benua Asia. Sebelah selatan tipe fauna Paleartik, di sini ada tipe Oriental. Wilayah persebarannya adalah wilayah Asia. Kemudian sebelah selatan kembali paling ujung adalah benua Australia dan sebagian Selandia Baru juga termasuk wilayah Indonesia bagian timur yang kita kenali sebagai wilayah Australia. Nah, informasi ini menguatkan materi yang kemarin. Kemudian tambahan hari ini yang perlu kalian tahu ada tipe yang terakhir yaitu Antartika yang meliputi wilayah kutub utara dan kutub selatan, gitu ya. Jadi keseluruhannya hari ini Ibu tambahkan dengan 7 tipe fauna di dunia. Nah, setelah tahu karakteristiknya, bioma sebagai tempat tinggal tipe-tipe fauna ini, nah, hari ini kalian akan melanjutkan faktor apa sih sebenarnya yang mendukung fauna-fauna ini bisa menyebar tidak merata di seluruh bagian permukaan bumi. Kemudian yang kedua, seperti yang kalian ketahui bahwa bioma itu dipengaruhi oleh faktor fisik dan faktor manusia, sehingga ada kalanya ekosistem itu bisa terganggu. Baik ada campur tangan manusia ataupun dipengaruhi oleh alam. Nah, hari ini kalian akan mempelajari konsep konservasi. Ibu akan lanjutkan. Nah, fakta mengenai bioma, salah satu karakteristiknya menunjukkan bahwa komunitas itu bisa dikatakan cukup stabil apabila tidak terlihat adanya gangguan kestabilan komunitas. Nah, tadi Ibu sudah mengulas sedikit, ketidakstabilan ini bisa dipengaruhi oleh faktor dari fisik dan faktor dari manusia. Bentuk-bentuknya tuh kemarin kalian sudah sebutkan bahwa faktor yang bisa berasal dari manusia itu dalam bentuk kebakaran hutan untuk pengambilan untuk pembukaan lahan, kemudian untuk pengambilan pohon-pohon yang nantinya akan dijadikan bahan baku buat industri, atau bisa dipengaruhi oleh faktor alam. Faktor alam ini beragam. Untuk Indonesia ini kita sudah ketahui ada 2 musim. Yang paling ekstrim ketika musim hujan, beberapa wilayah bisa terjadi banjir dan fenomena banjir ini sedikit banyak akan mengganggu keadaan komunitas, baik floranya maupun faunanya. Bu, tidak hanya banjir, betul, ada kebakaran hutan, ada kekeringan bahkan yang bisa terlihat di musim kemarau, terutama di wilayah Indonesia. Ini fakta yang terjadi di wilayah dunia hingga ke Indonesia. Nah, selanjutnya di konsep konservasi, perhatikan dulu baik-baik. Di beberapa bagian dunia pun fenomena alam berdampak terhadap ekosistem dan faunanya. Fakta pertama, yuk kita lihat. Kalau dilihat ada fauna sedang dipeluk oleh petugas pemadam kebakaran ini, terlihat dari ekosistemnya di belakang terlihat kering. Nah, pasti kalian sudah tahu bahwa ini terjadi di wilayah Australia. Kenapa tahu di wilayah Australia? Yuk perhatikan baik-baik, ini adalah hewan koala yang dibantu dipindahkan di daerah tempat asalnya, daerah sabana dan hutan musim untuk terhindar dari bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua, yang menjadi penguat sebagai konsep dasar konservasi Anda terjadi di Indonesia. Nah, coba perhatikan hewan apa yang terlihat di fakta kedua. Betul, ini adalah orang utan. Orang utan adalah hewan yang berada di wilayah Asia, terutama
berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan daerah Jawa. Bioma, tempat tinggal hewan hutan, ini sebagian besar berada di hutan. Lebih tepatnya adalah hutan hujan tropis. Ketika ada gangguan, maka akan mempengaruhi kehidupan orang utan dan jumlahnya. Apabila sampai dengan mengkhawatirkan, jumlahnya semakin lama berkurang, maka diperlukan kegiatan yang namanya konservasi. Bentuknya seperti apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, hingga siapa saja yang terlibat dalam kegiatan konservasi, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, langkah-langkahnya anak-anak. Hari ini setelah kalian absen tadi, Ibu akan minta kalian literasi dari berbagai sumber. Apa yang diliterasi? Satu adalah konsep konservasi, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, sudah disediakan materinya di deskripsi WA Anda, silakan dibuka, dibaca. Kemudian langkah yang kedua adalah mengumpulkan informasi eh, yang kalian baca disesuaikan dengan lembar aktivitas yang akan segera Ibu kirim. Lembar aktivitas yang Ibu kirim, Ibu akan sisipkan di Google Link hari ini, yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kita. Dan lembar aktivitas ini memuat langkah-langkah per langkah, maka hati-hati dalam baca, kita bisa melakukan diskusi dengan menggunakan grup WA ya nak ya. Buku latihan silakan disiapkan, pertanyaan-pertanyaannya dijawab, Ibu akan kasih waktu selama setengah jam, 30 menit setelah video ini selesai kalian simak. Kemudian selanjutnya setelah selesai, Ibu akan minta perwakilan siswa dalam hal ini untuk menyajikan informasi yang dia dapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kemudian kalian akan diminta untuk menjawab dari artikel yang Ibu sisipkan di lembar aktivitas. Nah, selain kalian memiliki pengetahuan mengenai konsep konservasi, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, hari ini pun kita akan latihan bagaimana cara menjawab soal-soal yang berhubungan dengan keadaan aslinya, terutama keadaan fenomena flora dan fauna di ekosistem aslinya. Terakhir, sebagai penutup kegiatan hari ini, Bu Fitri akan menyisipkan link untuk penilaian pengetahuan kedua di Google Link, deadline-nya sampai jam 17.00. Oke, demikian dulu buat pembukaan. Sampai ketemu nanti di penyajian. Ibu akan sekalian ngirim ke linknya. Assalamualaikum semuanya.